Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min akhli amma ba'. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat beribadah kepada Allah, dapat menjalankan tugas kita sebagai hamba-hamba Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang benar-benar cinta kepada beliau, yang dapat mengamalkan segala risalah, sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita ini. Melanjutkan dari pengajian kita pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan melanjutkan tentang pembahagian air. Sebagaimana pada kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan tentang 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas tentang pembahagian air ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul miyahi. Bahagian-bahagian air. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Air-air itu dibagi kepada 4 bahagian. Jenis air itu dibagi menjadi 4 bahagian. Jadi air yang 7 macam yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu itu dibagi menjadi 4. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang pertama yaitu air yang suci, lagi menyucikan, tidak makruh. Wahwa al-ma'ul mutlak. Namanya air mutlak. Jadi bahagian yang pertama dari 4 macam air itu adalah air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci pada diri airnya, mutahhirun, lagi
menyucikan barang yang dicucikan, ghairu makruhin, airnya tidak makruh. Artinya airnya suci, zat airnya itu suci, kemudian mampu menyucikan sesuatu yang lain. Itu dinamakan dengan air mutlak, tidak makruh digunakan. Ada pertanyaan, kalau air laut yang asin, apakah boleh disebut dengan air yang suci lagi menyucikan atau air mutlak? Ma'ul bahri lahu ta'mun wa huwa al-milhu. Air laut yang mempunyai rasa asin, annahu ma'un mutlak. Ia adalah air yang mutlak atau air yang suci lagi menyucikan. Kenapa? Li'anna aslahu malihun. Karena asal airnya itu memang asin. Jadi kalau sifat asalnya umpama asin atau lain-lain, maka air tersebut tetap dinamakan air mutlak atau air yang suci lagi menyucikan. Beda kalau awalnya tawar, kemudian menjadi asin. Ini tidak dinamakan lagi dengan air mutlak. Tapi kalau memang asalnya asin, maka dia tetap air mutlak. Dan termasuk kategori air yang suci lagi menyucikan. Jadi boleh kita gunakan untuk mandi hadas besar, boleh kita gunakan untuk berwudu, boleh kita gunakan untuk menghilangkan najis karena airnya suci lagi menyucikan. Ketika kita berhadas, maka dengan menggunakan air mutlak ini hadas kita akan terlepas dan kita akan menjadi suci seperti awalnya. Kemudian al-qismus tsani, bahagian yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'ul musyammas. Yang kedua itu airnya suci lagi menyucikan tetapi makruh. Makruh digunakan. Makruh itu adalah sesuatu yang dibenci, yang tidak disenangi. Ini makruh. Wahwa al-ma'ul musammas, yaitu air yang terkena sinar matahari. Wahwa allazi sakhanathu syamsu fi baladin harin fi ina'in matba'in, yaitu air yang memanaskan akan itu air oleh matahari di negeri yang panas. Artinya ketika kita memiliki air yang mutlak, air yang suci lagi menyucikan, namun terjemur dengan sinar matahari dan air itu menjadi panas, ketika kita ambil umpama air itu pakai mangkok, kemudian kita siram ke tangan atau ke kaki, akan terasa panasnya air tersebut. Nah, yang awalnya air itu air mutlak, karena terpanaskan langsung oleh sinar matahari, maka air ini berubah namanya dari air mutlak menjadi air musammas. Air musammas ini tetap hukumnya suci, lagi menyucikan, tapi makruh digunakan. Makruh digunakan. Kita tidak boleh menggunakannya. Kecuali memang tidak ada pilihan lain. Ketika masuk waktu sholat, kita mau berwudu, air mutlak yang lain tidak ada, yang ada cuma itulah, yaitu air yang terkena sinar matahari secara langsung, atau air musammas ini, maka kita diperbolehkan ketika itu. Namun,
Apabila masih ada air yang lain, kita tidak diperbolehkan menggunakan air musammas ini untuk bersuci. Al-qismus salis, kemudian bahagian yang ketiga, al-ma'ul musta'malu, yaitu air yang musta'mal. Musta'mal itu air yang terpakai. Wal mutaghayyar, dan air yang berubah. Bima khalatuhu minat taharati, dengan sesuatu yang bercampur akan dia dari sesuatu yang suci. Nah, air musta'mal, yaitu air yang terpakai atau air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Umpama kita berwudu, kemudian percikan air wudu kita itu masuk ke dalam ember tempat kita berwudu yang kurang dari 2 kulah. Nah, air yang terkena percikan dari bekas kita berwudu tadi menjadi air yang musta'mal. Air musta'mal itu tetap airnya suci, ghairu mutahhirin, tapi tidak mensucikan. Airnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas besar, untuk menghilangkan najis. Tapi kalau kita gunakan untuk masak nasi umpama, atau kita gunakan untuk buat air kopi, air teh, air susu umpamanya kita masak, boleh, tidak apa-apa karena airnya suci. Cuma dia tidak lagi disebut air yang suci, lagi menyucikan. Airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas besar, untuk menghilangkan najis, ataupun untuk berwudu. Tapi kalau digunakan untuk kebutuhan lain itu boleh. Seperti tadi untuk masak nasi airnya, atau dijadikan untuk air minum, atau untuk buat air kopi dan lain-lain, itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan untuk menghilangkan najis, untuk berwudu, ataupun untuk menghilangkan hadas besar. Karena airnya suci tapi sudah tidak menyucikan lagi. Selanjutnya yang keempat, al-qismur rabi', bahagian yang keempat, ma'un najisun, yaitu air yang najis. Apa itu air yang najis? Wahwa allazi halatihin najasatun, yaitu air yang masuk ke dalamnya najis. Wahwa dunal kullataini, dan air yang terkena najis itu kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah, au kana kullataini fataghayyar, atau airnya tetap 2 kullah tapi berubah. Air najis itu yang pertama yaitu air yang masuk ke dalamnya najis dan airnya itu kurang dari 2 kullah. Umpama masuk ke dalamnya bangkai tikus. Tikus mati masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kullah, maka air tersebut menjadi najis karena dimasuki oleh benda najis. Atau dia sudah 2 kullah tapi dimasuki oleh sesuatu najis sehingga berubah. Berubah apanya? Pertama berubah warna, kedua berubah rasa. Berubah warna, berubah rasa, itu menyebabkan air tersebut menjadi najis. Sekalipun airnya lebih dari 2 kullah. Baunya berubah, rasanya berubah, kemudian warnanya berubah. 3 macam itu.
bau terhirup, tersium di kita baunya, kemudian warnanya berubah, rasanya pun berubah. Apabila tiga ini ada, walaupun airnya 2 kullah atau lebih, maka air tersebut dihukumkan menjadi air yang najis. Umpama kita di rumah punya kolam, kolam itu ukuran lebih dari 2 kullah, dimasuki oleh bangkai, umpama bangkai tikus masuk ke dalamnya, sudah beberapa hari kita tidak menyadari, begitu kita cek, ternyata di dalamnya ada bangkai tikus yang sudah merubah asal dari air tersebut. Mulai dari warnanya berubah, baunya juga berubah, apalagi rasanya. Maka seketika itu menjadi najislah air yang ada di dalam kolam tersebut, walaupun lebih dari 2 kullah. Wal kullatani khamsat sumi'ati ritlin baghdadiyin takriban fil asahi. 2 kullah itu ukurannya sama dengan 500 liter Baghdad. Hampir mendekati. Kalau dihitung di Indonesia itu lebih kurang airnya sekitar 270 liter. Berarti kalau seandainya kita buat kolam, berarti kolamnya itu minimal panjang 70, tinggi 70, lebar 70 atau 70 kali 4. Nah, ini mendekati di angka 270, bahkan 280 liter. Kalau kurang dari itu, maka ini belum masuk standar ukuran 2 kullah. Jadi demikian kesimpulannya, air yang kita sebutkan tadi itu terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, air yang suci lagi menyucikan, artinya air itu suci dan bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu yang lain. Maka dinamakan air suci lagi menyucikan, ghairu makruhin, dan airnya tidak makruh. Yaitu inilah yang dinamakan al-ma'ul mutlaku, namanya air mutlak. Selanjutnya yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun. Airnya suci, zat airnya suci, dan bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu yang lain, seperti berwudu, menghilangkan hadas besar, menghilangkan najis. Makruhun, tetapi dihukumkan makruh. Wahwa al-ma'ul musammas, yaitu air yang musammas atau air yang terkena langsung sinar matahari yang terasa panas ketika disirami ke kulit gitu. Ini air ini dia suci, lagi menyucikan, tapi tidak dibolehkan. Kenapa? Karena makruh memakai air yang panas, karena akan mendatangkan mudarat kepada orang yang menggunakan air tersebut. Kecuali pada saat-saat tertentu memang kita tidak menemukan air yang lain yang bisa kita gunakan untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas besar, ataupun untuk menghilangkan najis. Kemudian yang ketiga, yaitu namanya air yang suci tapi tidak menyucikan. Itu air mustakmal. Air mustakmal itu airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Artinya kalau airnya suci bisa digunakan untuk minum, untuk makan, dan lain-lain. Cuma tidak bisa digunakan untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas besar, ataupun untuk menghilangkan najis. Kemudian yang keempat,
yaitu air yang najis. Air yang najis itu adalah air yang masuk ke dalamnya najis, baik itu kurang dari 2 kula ataupun 2 kula atau lebih. Kalau kurang dari 2 kula dimasuki oleh najis, langsung menjadi air yang najis. Sedangkan kalau 2 kula atau lebih, ketika tidak merubah warna air itu, tidak merubah zat air itu, tidak merubah rasa air, artinya warnanya tidak berubah, baunya tidak ada, kemudian rasanya tidak ada, maka belum dikatakan najis. Tapi ketika airnya 2 kula, tapi baunya terasa, rasanya juga berubah, warnanya juga berubah, maka air tersebut menjadi najis. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah.